Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi. Walau karihal musyrikun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita pembahasan tentang taubat, beban dosa dan pintu taubat pada bagian akhir, kiat istiqomah dalam taubat. Kiat istiqomah dalam taubat, ya, dituliskan di dalam buku ini ada 8 kiatnya. Kita baca sambil nanti diberi beberapa penjelasan dan mungkin ada beberapa tambahan yang perlu kita sampaikan. Kiat istiqomah dalam taubat. Al-istiqomah fit taubah.
Istiqomah dalam taubat, ya, agar pertaubatan itu bisa terjaga, terpelihara terus menerus sampai dunia kita tinggalkan. Bertemu Allah tetap dalam keadaan bertaubat kepadanya. Yang pertama, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas. Bertobat tidak akan bertahan lama kecuali benar-benar semata-mata berharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meninggalkan dosa karena
punya kepentingan kepada manusia, punya kepentingan terhadap kesenangan duniawi, ya, maka tidak akan bisa bertahan lama. Dia akan kembali tatkala kepentingannya sudah tidak ada. Dia hanya bertobat kalau ada kepentingan yang dia inginkan. Tapi kalau seorang bertobat dengan niat ikhlas mengharapkan ridha Allah, maka akan terjaga pertobatannya. Niat ini bahkan merupakan ruhnya amal. Kalau amal itu dilakukan tidak ikhlas, maka ibarat jasad atau fisik yang tidak ada ruhnya, maka pasti mati. Sehingga selagi ruhnya ada, maka ia akan hidup. Dalam hal ini taubat akan terus dilakukan tatkala ruhnya, yaitu keikhlasan, ada pada pelaku taubat. Yang kedua, al-islah. Islah itu memperbaiki. Jadi segera melakukan perbaikan di setiap kali dosa dilakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Di hadis dalam hadis Nabi sabda, wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata. Wa atbi, segera ikuti, wa atbi as-sayyi'ata, dosa, keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan. Segera ikuti perbuatan dosa yang terlanjur dilakukan itu dengan melakukan kebaikan, tamhuha, maka kebaikannya akan menghapuskan dosa tersebut. An-niyati. Kamar butuh itu kalau jamak. Kalau jamak niyat. Kalau ini tunggal niyatun. Ya, niyatun. Niyatun. Tapi kalau jamak niyat. Innamal a'malu binniyat, itu kan maksudnya. Karena amalnya juga pakai bentuk jamak. Innamal a'malu binniyat. Ininya juga jamak, tunggalnya amalun atau al-amalu. Ini tunggalnya. Jamaknya a'mal. Niyat itu jamak, tunggalnya niyatun. Niat satu niat, niat-niat yang banyak. Ya. Setiap kali terlanjur berbuat dosa, segera lakukan kebaikan. Begitu seterusnya, sampai dorongan melakukan dosa itu akan melemah dengan kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Ini didahului ikhlas dulu, sehingga upaya memperbaiki islah, memperbaiki dirinya dengan
bersegera mengiringi perbuatan dosa dengan kebaikan itu memang berharap ridha Allah, sehingga dia tidak meremehkan perbuatan dosa itu. Para ulama mengatakan al-iman yazid wa yanqus, yazidu bi taatillah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu naik dan turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka setiap kali seseorang berbuat taat, menaikkan keimanannya. Setiap kali berbuat maksiat, menurunkan kadar imannya. Itu berarti setiap kali terlanjur berbuat dosa, segera diiringi dengan melakukan kebaikan, ya. Terus menerus berbuat kebaikan. Nah, banyaknya kebaikan ini kemudian nanti akan melemahkan dorongan berbuat dosanya. Walaupun dengan sifat, ya, yang Allah berikan pada manusia, yaitu potensi dorongan berbuat dosa itu tetap ada. Bukan untuk membolehkan, tidak, tetapi Allah memang menguji dengan dorongan-dorongan di dalam nafs jiwa manusia itu. Setiap keadaan ada tuntutan amalnya. Melakukan kebaikan, ya, mestinya membuat seseorang bersyukur kepada Allah, memuji Allah sebagai pemilik semua kebaikan, semua, ya, kemampuan, sehingga tidak ada ujub. Kalau orang melakukan hal yang benar, yang baik, ada ujiannya tersendiri juga, agar ia tidak ujub, tidak riya, tidak sum'ah. Caranya yang menguatkan ketauhidan bahwa yang memampukannya adalah Allah, ya. Yang menunjukkan dirinya adalah Allah, yang membimbing dirinya untuk melakukannya adalah Allah. Sehingga ia tetap tawadhu. Dia sadar semata-mata Allah yang memberikan karunia ketaatan itu kepada dirinya. Kalau terlanjur atau terpleset melakukan dosa, tuntutan amalnya istighfar, mohon ampunan pada Allah. Tinggalkan dosa dan kesalahan itu, bersegera mengiringnya dengan amal kebaikan, tuntutannya di situ. Itu yang kedua, islah, segera iringi dengan amal kebaikan. Yang ketiga, al-khawfu min uqubatillah, takut dengan iqab, sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf itu akan menjaga seseorang dari melakukan dosa. Khauf akan mengendalikan seseorang sehingga tidak berani menerjang larangan. Khauf, rasa takut ini tumbuh dari ilmu. Maka orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Quran surat Fatir 27-28 di ayat ini disebutkan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang berilmu.
Maka ilmu ini menumbuhkan rasa takut. Takut ini bisa khauf, bisa khosyah. Khauf itu rasa takut karena mengkhawatirkan sesuatu yang akan menimpa dirinya, berupa ya madorot, sanksi, hukuman, azab, kemarahan dari pihak yang ditakuti. Tapi kalau khosyah, rasa takut lebih karena mengenal keagungan, kemuliaan pihak yang ditakuti, bukan karena akan dihukum, ya, dimurkai atau mendapatkan sanksi, bukan, tapi karena keagungan pihak yang ia takuti. Kalau kita mengenal seseorang dengan segala kemuliaannya, keagungan dirinya, maka menumbuhkan rasa takut yang disebut dengan khosyah. Ya, kayak itu, seperti haibah, seperti orang apa sih, ya, takut kalau sampai ya jauh dari yang ditakuti ini. Jadi khosyah ini rasa takut yang justru mendorong untuk mendekati pihak yang ditakuti. Kalau khauf itu takut terhadap sesuatu yang bisa menimpa dirinya. Nah, dua-duanya dengan ilmu itu akan menumbuhkan khauf maupun khosyah. Dari keduanya ini kemudian akan jadikan seseorang warok, berhati-hati, jangan sampai melakukan sesuatu yang melanggar. Nah, maka rasa takut ini dibutuhkan dalam pertobatan, karena dia akan menjadi pengendali perilaku orang yang bertobat tadi. Dia akan berhati-hati terhadap hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ada keempat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7 ya. 1, 2, 3, 4 al-azam, 5 belum ya. Iya, ada yang kelewat 5 itu, ingat luasnya ampunan dan rahmat Allah itu ya. 4-nya itu al-azam wa tarkul ma'asi, ini dinaikkan 4 ini. 5-nya belum. Ini aja ya, 4. 5-nya belum ditulis. Nah, ini di sini. Nah, 5 ini kebalikan dari khauf. 5 ini ar-raja, bi rahmatillah, ar-raja'u bi rahmatillah. Nah, ini yang kelima ini.
ar-raja'u bi rahmatillahi wa maghfiratihi. Empat dulu ya. 4 al-azmu, azam, berazam. Azam itu bertekad ya, tidak mengulangi dosanya. Wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini digabungkan azam dan ya meninggalkan maksiat itu, karena harus ada tindak lanjut yang langsung untuk segera. Dari tekad untuk tidak mengulangi itu harus disertai segera tinggalkan perbuatan maksiat tersebut. Kalau tekad tidak disertai dengan upaya sungguh-sungguh meninggalkan maksiatnya, ya balik lagi. Nah, tarkul ma'asi ini termasuk meninggalkan lingkungan yang bisa menstimulasi dia melakukan maksiat tersebut. Segala yang bisa menyeret pada maksiat itu dia tinggalkan. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima ini ar-raja. Kalau seorang dominan rasa takutnya secara berlebihan, tentu juga tidak benar, karena bisa menghilangkan harapan ya, dia bisa mengalami keputusasaan. Maka Allah menumbuhkan harapan itu kepada orang yang banyak berbuat dosa. Di ayat 53 surat Az-Zumar, Quran surat 39 ayat 53, disebutkan alladzina asrafu ala anfusihim ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Artinya orang yang banyak berbuat dosa. Nah, dosa itu bisa melemahkan harapan. Semakin banyak berbuat dosa, semakin lemah harapannya. Karena itu Allah memotivasi pelaku dosa agar jangan berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini bisa di surat tadi. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Nah, ini roja harus ditumbuhkan sehingga tidak mengalami keputusasaan, menjadi dorongan kuat untuk benar-benar ya bertaubat kepada Allah. Jadi takut harus ada, harap juga harus ada secara proporsional. Yang keenam, iktsaru zikrillahi wa du'a, perbanyak zikir kepada Allah dan berdoa kepadanya. Zikir dan doa ini menjadi semacam komunikasi yang sangat pribadi antara diri kita dengan Allah ya. Sehingga hubungan yang sangat khusus, sangat privasi ini akan ya menguatkan hubungan seseorang dengan Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, mengakrabkan ya
seseorang dengan Allah. Nah, kedekatan dengan Allah tentu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membimbingnya. Taqarrub ilallah, kita sudah pernah baca hadisnya ya. Ma yataqarrabu ilayya abdi bi afdoli amal mimma iftaratu ilaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal yang lebih aku cintai dibandingkan apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Ini artinya Allah memberitahukan taqarrub ilallah, mendekat pada Allah itu dengan melakukan kewajiban-kewajiban, sesuatu yang sudah Allah fardukan, dan itu sarana taqarrub yang paling dicintai oleh Allah. Wala yazalu yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil, dan la yazalu, tak henti-hentinya hambaku itu mendekatkan dirinya padaku dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya, dan seterusnya. Panjenengan sudah pernah ya mengikuti pelajaran ini. Kalau aku sudah cinta kepadanya, aku akan menjadi matanya, telinganya, tangannya, kakinya, terbimbing oleh Allah. Ya, ya, arba'in. Jadi dengan membangun kedekatan kepada Allah, zikir, doa, ya, dan zikir mencakup semua bentuk ketaatan, ya. Dan doa itu menjadi komunikasi yang sangat privasi. Maka kedekatannya akan menjadikan Allah cinta, dan kecintaan Allah akan membuahkan bimbingannya, sehingga pertobatan yang kita lakukan itu bisa terjaga. Yang ketujuh, mujalasatus sholihin. Mujalasah, jadi jalasa yajlisu, majlis, ya, jalasa duduk, majlis tempat duduk, majlis alumni junior, majlis tempat duduk. Mujalasah itu teman duduk, ya, pertemanan, persahabatan dengan orang-orang yang sholih. Ya, ini sering saya sampaikan hadisnya, almar'u ala dini khalilihi. Fal yanzur man yukhaliluhu. Almar'u, seseorang itu, almar'u ala dini khalilihi, ya, sangat dipengaruhi oleh agama teman dekatnya, sahabat akrabnya. Khalil itu kekasih, khalilullah, teman dekat, sahabat akrab, khalil. Seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kualitas agama teman dekatnya. Dini khalili, agama khalilnya. Fal yanzur, fal yanzur, maka perhatikanlah, man, siapa, yukhaliluhu, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bersahabat.
Maka di antara cara untuk mengetahui kualitas seseorang adalah perhatikan teman-temannya, circle-nya siapa. Ya. Kayak kancane sopo toh? Kancane Pak Oto apa kancane Pak Widi? Padha wae. Ya. Karena dengan pertemanan itu ada saling mengingatkan, saling menasihati, saling menguatkan, ada support. Di support sistem yang terbangun. Kita tidak selalu bisa sendirian, ya, tidak selalu mampu dan kuat sendiri. Kita kadang-kadang butuh penguatan, butuh dukungan, butuh motivasi. Ya. Ya, rakyat tanggung cerita kadang-kadang memang butuh ono sing gelem ngrungokke. Iya, walaupun mungkin kita tidak membutuhkan dikomentari, pokoknya gelem ngrungokke wae udah alhamdulillah. Nah, orang curhat itu kadang-kadang kan tidak minta dikomentari, cuma minta dirungokke. Pun dereng sampun nipun. Semarem itu sudah mengungkapkan. Ya. Suami yang harus sabar mendengar. Nah, istri samuni-muni nih pokoknya butuh didengarkan. Ya. Nah, terakhir zikru daril akhirah, mengingat negeri akhirat. Agar kita sadar betapa kehidupan di dunia ini gak selamanya. Ada negeri yang sedang kita tuju. Maka Nabi kemudian menggambarkan, ya, bahwa dunia ini seperti tempat untuk sekedar berteduh di bawah pohon untuk kemudian segera meninggalkannya. Nah gitu, mampir ngombe, tunggu dalil sing seneng ngomben-ngomben, jadi urip ki mampir ngombe. Jadi ini udah ki mampir ngombe gitu. Aku saiki wis tobat gitu. Wis orang ini gitu. Tapi ini. Kalau ada yang punya pengalaman mungkin. Baik, itu tuntas ya bagian akhir dari bab yang ketiga, agar istiqomah di dalam tobat. Ada yang mau ditanyakan tuh? Ya, silakan. Lakukan syirik Ya. itu kalau 48 dan 116 nih. Iya, betul. tobatan nasuha, betul tobat kan diampuni. Iya. Iya. Gimana? Bisa diampuni Ya, dosa yang diampuni semua begitu dosa. besar, semua dosa ya. Alhamdulillah. Kalau betul-betul bertobat. Iya. Niat yang sungguh-sungguh perlu. Iya.
perlu semangat ini. Iya. Baik, yang dahulunya tidak dilakukan, kemudian melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan yang Ya. buruk. At-Tahrim ayat 8 Bapak, ya. Bahwa dengan taubat yang sungguh-sungguh, ya, maka Allah akan menerima pertobatannya, mengampuni dosanya. At-Tahrim itu surat ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian pada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang tulus, taubat yang gak pura-pura. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Maka Rabbmu akan menghapuskan dosa-dosamu. Wa yudkhilakum jannatin, dan akan memasukkan kamu ke dalam surga, dan seterusnya. Ya? Iya. Kalau orang yang beriman, Nggak beriman bagaimana bertobat? Amal apapun diterima kalau landasannya iman. Nggak ada iman, nggak ada yang terima amal sebaik apapun. Yeah. Jadi tanpa iman nggak ada nilainya. Harus iman pada Allah dulu, tidak ada kesyirikan. Lain asyrafta la yahbatana amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, terhapus amalmu, kan gitu. Ya, makanya kemarin kita sampaikan yang paling pokok itu memang tauhid itu. Kuncinya. Ya nggak ada nilainya. Iya. Itu. Oke, ya, silakan Bang Hasan. Salah satu ciri jamaknya itu perbuatan maksiat dengan cara Ya. Pertanyaannya, apakah kita bisa mencegah itu? Atau apakah itu sudah natural, pasti akan terjadi, kamu nggak bisa apa-apa? Ya, di antara tanda dekatnya kiamat kan biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Ya. Kalimat sebelumnya sebenarnya intiza'ul ilmu, dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu itu biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Kalau orang-orang yang berilmu itu sudah diwafatkan oleh Allah, maka sumber ilmu nggak ada. Yang terjadi kemudian kebodohan yang tersebar luas. Ya. Lalu yang diangkat sebagai pemimpin adalah orang bodoh, maka mereka dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan orang lain. Ya sudah, tersebarlah kemungkaran dan kemaksiatan. Karena nggak dikenali lagi mana hak mana batil. Ya. Nah, ini adalah satu kondisi yang ditetapkan oleh Allah, karena tatkala akan dihancurkan seluruh yang ada, itu sudah nggak ada orang yang kenal Allah, kan? Orang-orang berilmu diwafatkan dulu, orang-orang soleh dimatikan dulu. Ya, selagi ada orang yang mengucapkan kata Allah, kan tidak terjadi kiamat tuh. Ada orang-orang yang berbuat kebaikan diselamatkan oleh Allah dari bencana massal. Dari dulu begitu. Di masa Nabi Nuh diselamatkanlah Nuh dan para pengikutnya. Nabi Lut diselamatkan oleh Allah dengan para pengikutnya. Selalu begitu. Ya. Jadi tatkala tidak dilakukan kehancuran secara total, maka yang baik diselamatkan dulu. Ya bisa. Yang penting kita tahu kewajibannya apa, fokus saja dengan kewajiban kita.
menuntut ilmu, taat pada perintah Allah, ngajak orang lain berbuat baik gitu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, justru mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita ini hanya berupaya untuk mengetahui, mengenali tugas kita apa, lakukan dengan sungguh-sungguh, lalu berharap Allah akan menolong kita. Gitu. Ada lagi yang lain? Ya silakan Pak Umar, mana Ibu? Ya silakan. Terkait dengan pengampunan terhadap dosa-dosa, beliau mengatakan manusia ditimbang amal baiknya. Ya. Ya. Berarti hasil timbang itu kan mutlak. Ya. Dan pada mutlak itu yang dosanya banyak daripada amalnya pasti masuk neraka. Yang banyak amalnya pasti masuk surga. Penjelasannya terkait dengan ada setitik iman orang itu masuk surga. Itu bagaimana penjelasannya? Iya. Nah, ada setitik iman dia pasti masuk surga. Ya. Cuman langsung masuk surga atau neraka dulu itu masalahnya. Masuk surga iya, tapi langsung atau di neraka dulu. Karena menurut dalil hadis riwayat Muslim ada penghuni surga yang sebelumnya masuk neraka terlebih dahulu. Asal ada iman pasti masuk surga iya, tapi ada masa hukuman dulu yang mesti dijalani. Masa hukuman itu karena dengan hisab tadi. Iya. Ada juga yang diampuni dosanya oleh Allah sehingga tidak harus mengalami masa hukuman. Itulah kenapa kita berharap maghfirah, ampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalau sudah diampuni surga gitu. Dosa tidak akan dituntut lagi. Nah, maka apa-apa yang menjadi sebab Allah memberi maghfirah itu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu di surat An-Nisa tadi kan Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, bagi siapa yang dikehendaki itu berlaku syarat-syarat bagaimana diampuni dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Ya. Ibu tadi nih silahkan. Monggo Ibu. Ya silakan. Titipan pertanyaan. Ya saya ada titipan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz kan ada teman saya yang ikut prudensial. Ya. Ya itu kan dulunya belum tahu hukumnya seperti apa. Nah akhir-akhir ini kan sering dikirimi sama saudaranya, temannya. Asuransi ya maksudnya? Iya, asuransi prudensial. Nah, kan itu ada perjanjian harus 10 tahun kayak gitu. Terus mau diambil sekarang kan otomatis hangus karena ada perjanjiannya. Terus ini teman saya itu galau. Kalau mau lepas mau lanjut itu kan udah tahu hukumnya, katanya haram kayak gitu. Terus kalau nggak lanjut uangnya hangus kayak gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Terus teman saya itu tanya harus bagaimana, ngoten nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dulu pernah kita sampaikan asuransi dalam bentuknya yang sekarang banyak ya dipraktekkan itu di dalam ilmu fikih masuk persoalan-persoalan yang baru, tapi bukan berarti tidak ditemukan hukumnya gitu, ya. Yang
termasuk fikih kontemporer, fikih kekinian karena perkembangan ya kehidupan manusia. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang kita menemukan prinsip-prinsipnya di dalam syariat. Ya, tapi detailnya bisa jadi ada bentuk-bentuk bagian-bagian atau sarana-sarana yang muncul kemudian yang dulu tidak ada. Nah, karena itu para ulama fikih melakukan ya ijtihad, mengerahkan segenap kemampuan berpikir untuk menggali kepastian hukum dalam problem yang terjadi. Karena agama harus menjawab dan menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi. Ya, maka para ulama yang memiliki kedalaman ilmu ya dalam sumber ya hukum yaitu Quran dan hadis melakukan proses ijtihad itu. Sehingga hukum asuransi merupakan ijtihadiyah di kalangan ulama, sesuatu yang diijtihadkan di kalangan ulama. Dalam berijtihad ini dalam banyak kasus hampir semuanya, walaupun beberapa hal mungkin saja tercapai kesepakatan hal-hal yang seluruh ulama sepakat bisa. Tapi banyak sekali yang memunculkan perbedaan pendapat hasil ijtihad itu ya. Nah, ringkasnya dalam persoalan asuransi ini ulama berbeda pendapat. Sebagian memutlakan haram, sebagian membolehkan dengan syarat, sebagian yang lain memutlakan kebolehan. Faktanya memang berbeda pendapat ya. Yang memutlakan haram dengan alasan asuransi ini walaupun macam-macam nih asuransi, ada asuransi jiwa, asuransi pendidikan, macam-macam tuh ya. Tapi dia berkenaan dengan sesuatu yang akan terjadi di depan. Nah, di antara analisa para ulama ini kok ya seolah-olah berbicara tentang apa yang belum terjadi. Satu, yang kedua menjadikan seseorang bersandarnya tidak kepada Allah, merasa tenang aku wis duwe asuransi. Ya. Ini bisa mengurangi ketawakalan kepada Allah, bahkan bisa menyandarkannya tidak kepada Allah dan sebagainya. Maka muncullah kemudian ya kesimpulan hukum sebagian ulama ini haram, perkara-perkara yang itu pada wilayah yang hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Karena asuransi misalnya engko nek kecelakaan, engko nek mati, itu bukan urusan manusia kan? Ya. Nah, dari situlah sebagian ulama mengharamkannya. Kemudian sebagian ulama membolehkan dengan syarat, karena ada unsur-unsur yang baik bahkan diperintahkan oleh agama, yaitu saling menolong. Ya. Kita menghimpun dana untuk kemudian berikan pertolongan kepada orang yang mendapatkan musibah kan gitu. Ya. Nah, ini kan sebetulnya ta'awun atau ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Jelas ini diperintahkan gitu. Tetapi kalau dalam prakteknya itu ada unsur-unsur yang diharamkan, ya, misalnya ada unsur riba, misalnya ada unsur penipuan, ya, dan sebagainya, maka menjadi haram. Tapi kalau unsur-unsur yang haram tidak ada, benar-benar murni ta'awun, saling menolong, takaful, saling menanggung, ya, apa yang dialami oleh saudaranya, menjadi hal yang boleh. Itu menurut pendapat yang kedua. Maka perlu dicermati ini apa lengkapnya seperti apa, detailnya seperti apa, ada unsur yang diharamkan atau tidak. Ya. Nah, misalnya dijanjikan nanti dapatnya sekian, prakteknya ora tau entuk sakmono. Malah sahangu gitu. Tidak pernah dapat penuh padahal dijanjikan bisa dapat penuh. Nah, ini ada unsur penipuan, ada unsur monopoli, ada unsur macam-macam. Bisa jadi haram kalau ada praktek seperti itu. Ya. Nah, pendapat yang ketiga ini tidak cukup kuat dalilnya, hanya dengan beralasan ini sesuatu yang tidak pernah ada di masa Nabi, ini persoalan duniawi, maka boleh-boleh saja. Lah itu tapi nggak ada dalil yang cukup kuat.
Setidaknya dua pendapat ini. Nah, sehingga dari sisi hukum tadi, ya kita nggak bisa memutlakkan sesuatu yang di situ ulama berbeda pendapat. Tapi kita boleh memilih mana yang lebih selamat. Ya. Prakteknya sekarang malah seluruh Indonesia memang BPJS KB, asuransi juga ya. Ya. Nah, jadi mana yang lebih selamat silahkan untuk dipilih ya. Jadi tidak bisa dimutlakan haram. Seandainya memilih pendapat yang mengharamkan, misalnya dalam kasus teman jenengan galau karena ini difahami dan dia yakin dengan keharamannya. Kalau benar yakin dengan keharamannya, sudah tinggalkan rasa mikir duitnya hilang. Ya. Seorang mukmin kan lebih takut azab Allah ketimbang duitnya hilang. Ya. Nah, faktanya kita masih mikir duit. Pengennya ratusan yang duitnya butuh misalnya gitu. Ya. Padahal kepatuhan kepada Allah seringkali memang harus mengorbankan. Apakah harta, apakah jiwa, kan gitu. Nah, jadi kalau memang yakin ini haram, misalnya judi online, keuntungannya besar, tapi jelas haramnya. Kalau orang takut pada Allah kan nggak peduli duitnya akeh positif, ya. Sudah tinggalkan saja ketimbang murkai oleh Allah, ketimbang dapat azab Allah, kan gitu. Pertimbangan pokoknya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, tapi terus mikir, ada yang membolehkan, ya serapopo rasido misalnya. Tapi ya semata-mata bukan itu. Kalau memang ada unsur yang haram, maka pilihan tepat tinggalkan. Tapi dicermati betul dari unsur-unsurnya. Saya nggak tahu persis juga ya. Misalnya asuransi prudensial itu seperti apa, detailnya saya tidak tahu. Ya, dicermati ada nggak bagian yang diharamkan di sana. Kalau ada, jadi haram. Ya, kan dalam prinsip muamalah ini kan masuk wilayah muamalah. Hukum asalnya mubah, boleh. Tapi hukum mubah itu bisa berubah jadi makruh, jadi haram, atau jadi sunnah, jadi wajib, bergantung unsur-unsur yang membersamai gitu, menyertai. Ada unsur-unsur yang menyertai itu sesuatu yang diperintahkan bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Kalau di dalamnya malah ada unsur-unsur yang dilarang, bisa makruh, bahkan bisa menjadi haram. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Cukup? Itu ada, silakan Pak. Terkait dengan data kalau kemudian sekarang orang yang mau Ya. tanya-tanya, tapi semua adalah Ya. Iya. bagaimana dengan hukum yang tadi? Ya. Ya itu Pak. Dulu kita pernah sampaikan ya, pernah kita bahas bersama. Perbankan di Indonesia itu faktanya memang belum 100% syariah. Menginduknya tetap ke Bank Indonesia yang tetap menggunakan sistem yang ribawi, ya. Jadi tidak bisa kemudian dihukumi dengan kondisi yang sudah ideal, ya. Yang paling penting kan begini. Mengatakan man ra'a minkum mungkaran, kalau kita mendapati ada satu kemungkaran, kalau bisa diubah dengan tangan, nggak bisa diubah dengan lisan, nggak mampu juga, maka dengan hati, dan itu selama-lamanya iman. Minimalnya hati kita nggak pernah ridho dengan hal-hal yang belum selaras dengan syariat. Tapi ketidakrelaan itu tentu harus ada upaya untuk memperbaikinya. Dan Allah menuntut itu bukan pada hasilnya nanti sukses atau tidak, tapi seberapa sungguh-sungguh kita mengupayakan itu. Jadi kalau kondisinya memang belum ideal terwujud tuntunan Islam dalam kehidupan ini secara total, itu kita tidak bisa kemudian memutlakkan hukum di sana.
ini haram, ini nggak boleh. Nah, yang dituntut adalah kita bersungguh-sungguh untuk melakukan yang boleh, yang halal, menjauhi yang dilarang gitu. Pada bagian-bagian yang belum sepenuhnya bisa terwujud, ya sudah berupaya untuk terus memperbaikinya. Ya. Kalau memungkinkan melakukan upaya sendiri, tidak harus lewat satu sistem yang di situ ada kemungkaran, ya, lakukan itu. Kalau memang tidak bisa kecuali harus dengan itu, ya berlakulah keadaan darurat. Bahkan dalam fikih atau hukum Islam itu yang haram pun bisa menjadi boleh kalau kondisinya darurat. Ya, tapi darurat itu apa yang juga harus didefinisikan. Darurat itu jika mengancam keselamatan jiwa gitu, ya. Jadi mengancam keselamatan jiwa itu penilaiannya harus dari ahlinya, tidak subjektif oleh masing-masing orang. Nah, baru kemudian bisa dinilai darurat atau tidak. Kalau darurat maka berlakulah hukum kedaruratan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, seperti itu. Terkait dengan upaya, kalau kita itu mengikuti ketentuan yang telah diberikan oleh negara pemerintah, ya. Kita melakukan upaya karena yang mengubah kebijakan dari pemerintah juga pribadi atau orang yang punya pernah punya otoritas Iya. Ya, itu yang otoritas. Iya. Kita itu contoh saya tanya-tanya, nanti semua tabungan haji itu adalah BSI semua. Iya. Secara pribadi kita nggak bisa ada upaya. Jadi kita mengikuti ya dari dahulu berarti. Iya kan tadi sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu ya kita ya yang paling tidak hati kita tidak rela. Tapi ada upaya yang kita lakukan. Upaya apa? Kita akan bisa menyuarakan sistem ini kelirunya di mana. Ya. Ini kalau semuanya diam ya tidak ada koreksi yang dilakukan. Disitulah tawasobil haq, tawasobil sabar. Yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus menyuarakan kebenaran itu. Ya mungkin tidak langsung pada saat itu langsung berubah, tapi proses membangun opini untuk melakukan koreksi pada sesuatu yang mungkin ya belum selaras dengan tuntunan syariat. Ya, nah itu upaya untuk tadi nahi mungkar dengan lisan. Bahkan kalau orang punya kewenangan, dia harus nahi mungkar dengan kewenangan yang dimiliki. Ya. Tidak punya kewenangan, tidak mampu bersuara, setidaknya hati itu mengingkari. Ya. Cuman ketika Nabi mengatakan wadzalika at'aful iman, ini sudah peringatan, warning gitu. Ini selemah-lemahnya iman loh kalau hanya sekedar mengingkari dengan hati. Artinya harus ada upaya lebih yang dilakukan. Ya. Nah, jadi dorongannya sangat kuat sesungguhnya. Dalam berislam ini tidak boleh membiarkan kemungkaran itu terus berlangsung. Ya mulai dari diri kita, keluarga, masyarakat itu terus upaya perbaikan harus dilakukan. Ya, maka hasil ngaji itu harus cetha gitu. Orang mau ngerti terus wes gitu. Ini kemudian praktekkan di diri kita, praktekkan di keluarga kita, praktekkan di lingkungan terdekat RT, RW, ya, kelurahan, sehingga proses perbaikan itu berlangsung. Ya. Nah, gitu. Ya. Apa-apa yang terjadi saat ini pada beberapa pemimpin yang punya kewenangan lalu juga punya keberanian melakukan sesuatu yang benar, itu adalah hasil dakwah masa lalu. Ya, kita coba cermati. Dulu mungkin nggak banyak orang ngerti agama. Ya, bahwa sholat ya ora gitu, ngaji apa meneh gitu. Tapi kan ada hasil dakwah ternyata. Kemudian orang mulai belajar agama, orang ngerti ngaji, orang kemudian mulai lebih takut dosa. Kemudian pada wilayah yang lebih luas lagi mulai ada tuntunan agama yang dipraktekkan. Nyatanya ada perubahan kok, walaupun tidak langsung. Tapi ternyata ngaji ini punya pengaruh terhadap perubahan kualitas
ya hidup secara sosial dalam berislam ini. Nah, asal kita punya komitmen bahwa leku sinau, leku ngaji memang untuk dipraktekkan. Ya, karena tugasnya memang itu, tugasnya itu pelajari ilmu, praktekkan dalam kehidupan, amalkan perintah Allah. Ada tiap lingkup pribadi, keluarga, sosial, negara, kemudian dunia kan gitu. Hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah, kalau Quran menyebut itu. Sampai tidak ada lagi fitnah dan agama itu semata bagi Allah. Artinya yang tegak kemudian adalah tauhid. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Kesyirikan itu tatkala orientasi manusia tidak kepada Allah. Ya. Ketundukan hanya kepada Allah saja. Sehingga sampai otoritas yang berlaku otoritas Allah saja. Perjuangannya memang begitu. Mungkin sampai jatah usia kita habis belum terwujud, tidak ada masalah. Tapi dalam masa di mana Allah berikan waktu pada kita, apa yang sudah kita lakukan untuk melaksanakan perintah? Ya. Maka usia dakwah itu jauh lebih panjang ketimbang usia biologis kita. Tapi apakah kita menjadi bagian dari orang yang perjuangkan dakwah ini? Ya? Iya. Umurnya untuk apa kan? Awalnya agama itu belum diketahui. Iya. Kemudian diketahui. Iya. Setelah diketahui, orang merasa benar. Terjadilah. Iya. Nah, dari sini dakwah yang paling menguntungkan itu yang mana Pak? Karena di sini sana merasa benar gitu. Apakah kita juga akan mengikuti hal yang kayak gitu? Ya, itu talbis iblis ya. Jadi campur tangan iblis untuk terus memberikan pengaruh negatif pada manusia. Ya, sebelum punya ilmu memang bagaimana manusia nggak dipengaruhi agar tidak mau belajar. Sudah belajar kemudian dia menjadi tahu, tetap dimasuki juga pengaruh iblis itu. Ya, dimasukkan apa? Misalnya ujub, sombong. Lalu ia sombong dengan ilmunya. Kan gitu. Sudah mengamalkan ilmu, iblis pun juga akan berusaha untuk mempengaruhi, ya, agar amalnya itu ya dia pamerkan pada orang lain, riya, sum'ah dan sebagainya. Jadi bagaimana manusia gagal itu akan terus dilakukan oleh iblis. Ya. Maka yang harus diperhatikan itu adalah tipu daya setan atau iblis itu di dalam menggagalkan upaya manusia untuk taat pada perintah Allah. Dulu saya waktu SMP itu pernah baca buku terjemahan tulisan Ali, ulama dari Mesir. Jadi judulnya Sehari Bersama Setan. Itu menarik sekali. Ya, sehari bersama setan. Di berbagai yang kita lakukan dalam sehari itu setan akan coba cari celahnya untuk memberikan pengaruh pada kita. Ya. Atau perkataan Imam Al-Ghazali, semua manusia akan celaka kecuali yang berilmu. Yang berilmu pun akan binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya pun akan tertipu kecuali orang yang ikhlas. Nah, di ikhlas itu berhenti karena memang sudah nggak bisa digoda kalau sudah ikhlas. Iya, maka iblis pun mengatakan illa min ibadatal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas aku tidak mampu menggoda. Karena orang ikhlas hanya punya kepentingan pada Allah saja. Gitu ya. Terakhir Ibu ya, sebelum ibaratkan 1-2 silakan Ibu ya. Ada yang mengatakan bahwa menyuap kalau untuk kebaikan itu tidak apa-apa, halal. Itu ada dalilnya. Apa yang untuk kebaikan apa? Suap. Untuk kebaikan bolehkan atau halal ya. Itu ada dalilnya enggak? Terus bentuknya seperti apa menyuap untuk kebaikan itu? Jadi saya heran kok yang ditanya saya ini. Saya justru nggak tahu menyuap untuk kebaikan tuh. Itu yang sedang ramai sekarang itu. Saya ditanya anak saya juga bingung gitu.
Pertanyaannya kata siapa? Menyuap untuk kebaikan itu boleh, ya kan? Ya, riswah itu kan sudah ar-rasi wal murtasi finnar. Orang menyuap dan yang suap berarti masuk neraka. Ngomong juga kiai. Iya, saya tahu yang dimaksud. Beliau mengatakan kalau untuk menegakkan kebaikan tidak bisa kecuali dengan jalan menyuap, maka itu hukumnya bukan suap gitu ya. Ih, memang Nabi pernah melakukan cara seperti itu. Kondisi seburuk apapun Nabi tidak pernah melakukan praktek suap menyuap. Ya, itu kalau ya agamanya menggunakan akal, ya hukum bisa diubah-ubah. Bukankah penjelasan agama itu ada pada kehidupan Nabi? Kan sudah selesai. Maka kalau tidak selaras dengan praktek hidup Nabi, orang bisa membangun argumentasi yang logis secara akal. Tapi kok tidak selaras dengan contoh dari Nabi, sudah nggak perlu untuk diterima. Dan Imam Malik mengatakan pendapat siapapun boleh diterima, bisa ditolak kecuali Rasulullah. Ya, kata Ibu. Ya. Baik, terakhir Ibu silakan sebelum kita sholat maghrib. Sedikit saja yang saya tanyakan Pak Ustadz. Untuk sholat asar itu ada qobliyahnya enggak Pak Ustadz? Soalnya dulu saya nggak pernah ada qobliyah. Nah terus pas kemarin Rebupon pengajian di Masjid Suja itu untuk sholat asar ada qobliyahnya. Jadi yang benar yang bagaimana Ustadz? Sebelum sholat asar ada qobliyah. Sholat sunat rawatib qobliyah asar. Di hadis riwayat Bukhari disebutkan 4 rakaat sebelum asar. Tapi ini dalam fikih masuk kategori sholat sunat rawatib ghairu muakkad, tidak terlalu dikuatkan. Tidak terlalu dikuatkan itu maksudnya Nabi tidak mesti melakukannya. Satu itu. Nah ini yang pertama, dalil secara langsung menyebut sebelum asar ya ada sholat sunnah rawatib, itu jelas yaitu Bukhari. Atau merujuk pada dalil umum riwayat Muslim, bainal adzaini salatun, bainal adzaini salatun, bainal adzaini salatun. Nabi mengatakan antara adzan dan iqamah ada salat sunnah. Nabi menyebut 3 kali antara adzan dan iqamah ada salat sunnah, antara adzan dan iqamah ada salat sunnah. Maka merujuk keumuman hadis ini, sebagian ulama mengatakan pokoknya beradzan sebelum iqamah ada salat sunnah. Ya. Nah nanti masuk kategori yang muakkad atau ghairu muakkad. Lihat dalam praktek yang dilakukan Nabi, kuat anjurannya tidak, hampir selalu dilakukan Nabi atau kadang-kadang. Di situ kemudian untuk menjadi pertimbangan dia muakkadah atau ghairu muakkadah. Seperti itu Bu. Wallahu a'lam. Tabrik maghrib terlebih dahulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ibu, mohon maaf ini. Ini kan Jumat yang keempat ya.